Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi maaf ada trouble dari LCD-nya. Jadi hari ini kita masuk ke materi mengenai asam amino. Ya, jadi mungkin sebelum ke materi asam amino yang akan kita bahas ini, mungkin ada yang sudah belajar di rumah mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Humairo, siapa aja yang sudah pernah mencoba untuk mencari sumber belajar sendiri sebelum masuk kelas? Atika, nggak ada yang mau angkat tangan? Atika sendiri, yang lain sibuk. Oke, hari ini kita akan ada kompetensi akhir yang ingin kita harapkan untuk bisa dicapai atau sub CPMK, yaitu menganalisis asam amino, penyusun protein, struktur, tata nama, sifat, reaksi, penggolongan, dan jenis-jenis asam amino yang ada di alam. Kemudian indikator capaian pembelajaran yang kita harapkan dapat dicapai setelah pertemuan ini adalah menjelaskan struktur, tata nama, sifat-sifat khas dan reaksi dari asam amino. Kemudian yang kedua, mengelompokkan asam-asam amino sebagai penyusun protein dan jenis-jenisnya di alam. Kemudian dan jenis penggolongannya. Yang ketiga yaitu menganalisis arah pergerakan asam amino di dalam sistem elektroforesis. Adapun materi di sini yang akan kita sampaikan yaitu tentang struktur dari asam amino, sifat-sifat asam amino, dan penggolongan asam amino. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Kemudian ada latihan dan penugasan. Nah, di sini sudah ada muncul pertanyaan. Jadi sebelum kita belajar, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian mengenai asam amino. Jadi misalnya nggak membaca pun, mungkin pernah mendengar waktu SMA atau mungkin di rumah sering membahas asam amino, nggak tahu kan? Kita kan nggak tahu di rumah pembicaraannya apa. Ya silakan mungkin beberapa orang yang mau menyampaikan pendapatnya terkait asam amino. Ya silakan. Itu molekul sederhana. Asam amino adalah molekul sederhana penyusun protein. Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan Atika. Asam amino adalah suatu unit yang menyusun protein. Suatu unit penyusun protein. Beda nggak sama tadi punyanya Nazifa ya? Silva. Sama. Ya. Adakah pendapat yang berbeda? Sama, Bu. Sama semua? Sama, Bu. Oke. Asam amino adalah unit penyusun protein. Nah, sekarang apakah semua protein itu asam amino atau apakah asam amino itu semuanya protein? Protein adalah asam amino. Asam amino adalah protein. Sama dong. Tidak semua asam amino protein. Benar. Setelah ditanya benar pasti kemudian mereka bingung. Gimana? Ya, sekarang Ibu tanya, tadi ada yang bilang semua protein itu asam amino. Ya benar, karena protein itu pasti terdiri dari asam amino. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi ada yang bilang asam amino belum tentu protein. Nah, sekarang Ibu tanya, kapan asam amino itu menjadi protein? Ayo. Kapan asam amino itu dikatakan protein? Tadi kan kalian sendiri yang menjawab bahwa asam amino belum tentu protein. Berarti ada keadaan dia bisa jadi protein, ada keadaan ketika dia tidak jadi protein. Yang mau mengungkapkan pendapatnya? Lebih dari 50. Lebih dari 50 asam amino itu dikatakan protein. Kalau dia di bawah itu berarti peptida. Oke, benar. Kita berikan aplaus untuk Uswatun. Para
Maaf. Ya, jadi asam amino kalau dia bergabung dengan asam amino yang lain terbentuklah namanya peptida atau kita sebut lebih khusus jadi dipeptida. Kemudian nyambung lagi tambah 1 jadi tripeptida. Tambah lagi sampai 10 itu nanti masih masuk dalam golongan oligopeptida. Kalau dia lebih dari 10 itu sudah masuk ke dalam polipeptida. Apakah polipeptida ini sudah menjadi protein? Belum, karena masih polipeptida pendek. Jadi 10 sampai 30 asam amino yang berkumpul itu masih menjadi polipeptida pendek. Nanti kalau dia terus bergabung besar, nanti rantai-rantai polipeptida pendek ini akan membentuk suatu struktur yang kita sebut sebagai protein. Jadi jelas ya, makanan yang kalian makan protein setiap hari yang kalian konsumsi telur, kemudian apa? Tempe, susu, kedelai, ikan, daging itu ada proteinnya, pasti mengandung asam amino. Oke. Sekarang kita ke struktur asam amino. Jadi asam amino tadi udah disebutkan oleh Silva, oleh Atika bahwa asam amino itu adalah unit penyusun. Nah, ini kita ada contoh kasus ya, kasus untuk memisahkan protein. Bukan protein sih, ini campuran 3 asam amino. Jadi asam aminonya di sini adalah aspartat dengan PI3, lisin dengan PI 9,7 dan glisin dengan PI 6. Nah, campuran ini kita mau pisahkan dalam sistem elektroforesis yang kita beri atau kita atur pH lingkungannya itu sebesar 6. Nah, kita disuruh ramalkan ke arah mana mereka akan bergerak, apakah terpisahkan ataukah ternyata dia tercampur di katode atau dia tercampur di anode atau bagaimana. Karena ini baru pertama ya, mungkin kita bisa melihat melalui ilustrasi ya. Kita lihat, kita buka ilustrasinya. Ya, ini emang tidak ada suara ya, jadi hanya orekan saja. Ya, perlu kalian perhatikan bahwa kita harus menganalisis dulu 3 asam amino apa saja yang ada di sana, ditulis satu-satu. Jadi pertama kita lihat aspartat. Berapa PI aspartat? 3, benar. Kalau sudah itu kita lihat berapa pH elektroforesisnya? 6. Dianalisa, mana yang lebih besar? Iya, pH elektroforesis lebih besar daripada PI-nya. Maka kalau dia lebih besar dianggap sebagai lingkungannya adalah basa atau OH-nya yang banyak ya. Kalau OH-nya yang banyak tadi asam aminonya menjadi
Bukan, muatannya menjadi negatif. Kalau negatif maka dia bergeraknya kemana? Ke anoda, ya, yaitu kutub yang positif. Selanjutnya lisin, kita lihat PI-nya 9,7. pH elektroforesnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, karena pH elektroforesnya 6 kan. Maka lingkungannya dianggap asam. Kalau asam berarti dia positif karena memberikan H+ kan. Ya, sehingga dia menujunya ke arah katoda negatif. Yang terakhir glisin, PI-nya 6, P elektroforesisnya 6 juga berarti. Kalau sama berarti netral. Kalau netral terbentuk Zwitter ion. Kalau Zwitter ion berarti tadi tidak bergerak ke arah kiri ataupun ke kanan. Iya, betul. Ini adalah ilustrasi dari katoda dan anodanya. Katoda negatif, anodanya positif. Kita gambarkan strukturnya. Strukturnya nanti perubahannya seperti apa. Ya, glisin kita tahu rantai sampingnya H, berarti di sini yang berubah hanya COO-nya, kemudian NH2-nya menjadi NH3+. Muatannya menjadi 0, maka dia jadi Zwitter. Ya, Zwitter ion tadi mengendap. Oke. Kemudian kalau yang aspartat perubahannya menjadi rantai samping aspartat adalah COOH, CH2COOH. Ya, jadi itu asam aspartat. CH, kemudian ada COO- dan COO-, kemudian ada NH3. Oh, Ibu salah, harusnya CH2COOH ya. Jadi di situ muatannya jadi negatif, dia menuju ke anoda. Ya, yang satunya itu tinggal kalian perhatikan saja rumus dari senyawanya. Ya, dia mengandungnya NH3+. Jadi kalau lisin sebenarnya dia CH2NH3+. Jadi ini hanya ilustrasi saja. Nanti kalian tulis lengkap ya strukturnya. Ya, ini dia muatan akhirnya adalah positif menuju ke katoda. Oke, kita coba cek perhatiannya, pemahamannya, apakah sudah masuk atau belum. Kita ada satu kasus lagi, dua sih sebenarnya ini kasusnya. Ya, ini yang pertama seperti soal tadi, tapi pH elektroforesisnya kita ganti jadi 7,6 dan senyawanya kita ubah jadi glisin, fenilalanin, dan serin. Ada yang mau coba? Nah, sekarang disuruh ramalkan. In which direction will the amino acid move at pH-nya di situ 7,6. Kerjakan di kertasnya, coba diskusikan dengan teman sampingnya.
ada yang mau maju? Iya, baik Dewi. Silakan. Boleh langsung maju aja. Berdua orang. Siapa yang mau? Ibu tunjuk. Oh ya, boleh. Atika. Kelompok ujung. Ada yang dikomentarin? Fauzia dan Linda. Apakah pekerjaan dari Bayi Dewi sudah sama? Sama Bucar. Masih setengah. Ya silakan yang mau komentarin yang sama jawabannya dengan yang sebelah yang di papan. Ada berapa? Atau ada yang berbeda? Sama. Coba kita lihat ya. Jadi di sini pH elektroforesinya 7,6. Glisin PI-nya 6, fenilalanin 5,5, serin 5,7. Berarti kita lihat pH elek-nya 7,6 dibandingkan 6 lebih besar. Oke, sudah benar. Di sini Sama, lebih besar. Oke, lebih besar. Di sini Lebih besar. Oke, lebih besar. Kalau lebih besar berarti lingkungan dianggap Sifat bahasa. benar. Tuh, kemudian kalau dia basah, muatannya apa? Negatif. Ini kan kita belum tahu nih, tiba-tiba menuju anoda saja. Kita tentukan dulu asam aminonya jadi muatan apa? Muatannya di sini apa? Negatif. Muatan asam amino negatif. Ini sama ya? Ya. Ini juga Sama. maka semuanya bermuatan Negatif. kalau negatif menujunya ke Anoda. Ini benar. Ini benar. Kemudian ini perubahannya. Ya. Ya, ini CO-nya sudah negatif. Bentar dulu. Ini apa? Glisin. Iya, glisin. Glisin kan juga rasanya dibuat begini enggak? Iya. Oh ya, udah. Tapi kan dia. Ya. Ini kan ini kalau kita buat jadi oke, dia CO-nya menuju ke Anoda. ada. Kemudian yang ini adalah fenilalanin, dia ada aromatisnya. Aromatisnya kan tidak bisa kita buat positif atau negatif. Ini jadi negatif. Kemudian yang serin itu ada mengandung OH. Yang berubah di sini adalah CO. Jadi semuanya minus dan menuju ke Anoda. Ini kalau kita simpulkan sistem elektroforesis yang seperti ini gimana? Berarti glisin, fenilalanin. Padahal kan tujuan elektroforesis mau memisahkan senyawa. Ini kan bisa nggak? Tidak. Sudah, semuanya numpuknya di Anoda. makanya kalau kita mau mengatur sistem elektroforesis itu tidak sembarangan, kita harus tahu PI-nya berapa, mau ngaturnya berapa supaya asam amino misalnya yang mau dipisahkan hanya fenilalanin di pH berapa kita atur. Berarti harus kita atur pH-nya di pH 5,5 supaya fenilalanin yang dia mengeluarkan yang lainnya tuh bisa di elektroda dan Katoda. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan ini? Tidak ada dulu. Ada. Yang nomor 2, ada yang mau komentar? Cuma kurang. Cuman kurang minusnya di mana? Muatan. Di mana? Oh ya. Ini. Ya Bu. Jadi minus -1. Oke, benar. Ada lagi yang mau dikoreksi? Ini tadi siapa yang koreksi? Gila. Oke, gila. Ini benar. Ada lagi yang mau dikoreksi? Gak ada yang memperhatikan struktur? Ingat posisi COOH biasanya
Ya, di sebelah Kanan. kanan. Jadi ini nanti ditukar ya. Iya. Ini ditukar. Karena biasanya CO berseberangan dengan NH3 atau NH3. Oke, terkait reaksinya, ini juga kurang ada tanda keseimbangan. Dari kondisi yang paling asam, maka makin ke kanan ditambahkan yang Jadi sudah ditandain oleh Atika bahwa deuteriumnya di sini nih. Maka berarti PK1 dan PK2-nya yaitu pakai yang di sini, di plus 1 dan minus 1. Kita perhatikan di plus 1 dan 0 ini siapa yang berubah? Itu. NH3 yang di kiri ya. Maka kalau NH3 yang di kiri yang mana yang dipakai? Itu yang PKA2. Ya. Ini kan PK2,8 ini berarti kan asam COOH-nya. Iya. Kalau 8 kan basa, maka ini punyanya di NH3 tapi rantai utama. Iya. Sedangkan yang 10,79 ini adalah NH3 rantai samping. Maka ini yang dipakai adalah karena ini rantai utama 8,85. Sedangkan di sini yang berubah adalah mana? Itu NH3 rantai samping, maka yang dipakai adalah 10,9. dan sudah benar 9,87. Beri anak kelas semuanya. Oke, berarti ini evaluasinya sudah cukup baik, cuman kurang di beberapa poin saja tadi. Kurang di muatan untuk Bayi Dewi, kemudian di Atika tadi struktur, kemudian minus satunya tadi kurang, sama udah benar ya di situ aja. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita coba simpulkan tadi mengingat-ingat bahwa ingat asam amino itu adalah unit penyusun protein. Kapan dia menjadi protein? Ya, kalau dia punya polipeptida yang banyak bersatu, minimal tadi adalah 50. Oke, kemudian tadi penggolongan-penggolongan didasarkan pada sifat kepolaran, kemampuan diproduksi dalam tubuh, apalagi tadi? Ya, gugus R-nya yang dikandung. Kemudian kalau di dalam sistem elektroforesis, kalau dia lingkungannya asam, dia bermuatan negatif menuju ke katoda. Kalau dia basa, bermuatan negatif menuju ke anoda yang positif. Luar biasa. Semoga nanti pas ujian ini semuanya masih diingat. Ya, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah lapar? Ya, sudah lapar. Ya, nanti di sini masih ada tambahan soal itu untuk evaluasi di rumah. Minggu depan bisa kita bahas. Jadi minggu depan kita masuk ke peptidanya. Nah, jadi latihan soal yang tambahan tadi yaitu mengenai PI dari dipeptida. Apakah penentuannya masih sama dengan yang asam amino biasa atau tidak? Nanti kalian coba kerjakan, cari sumber dari buku-buku yang kalian punya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Maka kita tutupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.